Salam jumpa kakak-kakak dimanapun berada. Kita jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu. Sudah memasuki tahun 2022. Tetap semangat ya. Kita bersiap bersama. Kali ini saya ditemani dengan Kak Pendeta Hendra dan juga ada Ibu Esther. Dengan tema Tuhan Yesus menyembuhkan anak pegawai istana, diambil dari bacaan Injil Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai 54. Kak Pendeta Hendra nanti akan menyampaikan bahasan Alkitabnya. Dan sebelum kita memulai persiapan kita pada saat ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersama mau melakukan persiapan untuk menyampaikan firman-Mu kepada adik-adik yang Kau percayakan kepada kami. Tolong kami ya Tuhan, biarlah persiapan saat ini boleh menjadi berkat bagi kakak-kakak yang Kau percaya untuk menyampaikan firman-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Silakan, Pendeta Hendra. Terima kasih Kak Santi yang boleh membuka acara kita. Salam kakak-kakak semua, dimanapun saudara berada pada saat ini. Semoga dalam keadaan sehat dan kita boleh bersyukur karena diberikan kesempatan untuk melayani kembali adik-adik yang luar biasa yang Tuhan percayakan pada kita. Dan saya akan berbagi bagian firman Tuhan yang akan kita sampaikan kepada adik-adik. Dan kali ini diambil dari Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-46 sampai dengan 54. Saya akan bacakan ya buat kakak-kakak semua. Yohanes pasal yang keempat. Semoga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Wah, seru banget nih. Anjing-anjing di rumah saya juga mau ikut baca. Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Mari kita ikuti pembacaan ini. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, "Kemarin siang, pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu, bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Inilah bacaan firman Tuhan yang kita akan sama-sama perdalam dalam kesempatan pelayanan pada adik-adik pada saat ini. Teman-teman, bicara soal pelayanan Tuhan Yesus dan versi Yohanes ini, Tuhan Yesus melakukan banyak sekali karya-karya, dan Yohanes penulis Injil Yohanes menyusun dengan sangat apik sekali dengan maksud untuk merangkai sebuah tujuan utama dalam penulisannya. Sehingga kalau membandingkan kisah ini dengan kisah-kisah di Injil sinoptik, maka akan ada banyak sekali hal yang mungkin menimbulkan pertanyaan, kenapa susunannya berbeda, kenapa ini ada perbedaan, dan lainnya. Jadi ini memang sumber yang diambil dari kedua Injil Yohanes maupun juga Injil sinoptik berbeda, maksud perangkaiannya juga ada tujuannya tertentu, sehingga ada beberapa hal-hal yang membedakan. Nah, tapi kita mau fokus pada apa yang Injil Yohanes sampaikan, dan kita mau coba lihat bagian-bagian perbagian ini untuk menemukan apa sih yang sebenarnya penulis Injil Yohanes mau tekankan soal kisah kita ini, kisah tentang pegawai istana ini. Teman-teman, kalau kita melihat dalam
teks firman Tuhan kita, maka disebutkan ada satu daerah, yaitu Kapernaum. Dan Kapernaum ini adalah satu tempat yang selain ini menjadi tempat yang sangat-sangat nyaman untuk ditinggali, Tuhan Yesus juga katanya menjadikan tempat ini menjadi tempat yang cukup sering dia tinggal, ya. Juga banyak sekali kisah-kisah di Kapernaum dia lakukan. Dan selain itu Kapernaum juga menjadi sebuah tempat atau basis militer dari orang-orang Romawi. Dan kisah inilah yang mengapa disebutkan dalam teks kita ada seorang pegawai istana. Kalau kita melihat Injil Sinoptik, maka disebutkan pegawai istana ini adalah perwira. Dan kata perwira yang dipakai adalah centurio. Jadi ia artinya membawahi 100 orang pasukan. Jadi ini orang bukan sembarangan. Dia adalah sosok yang spesial. Jadi kita nggak usah memperdebatkan apakah dia pegawai istana atau centurio, ya. Tapi yang pasti perwira istana, perwira pasukan ini pasti adalah pegawai istana. Jadi siapapun dia, tapi kita mau melihat bahwa dia bukan orang sembarangan, dia punya status yang tinggi, dan dia punya sesuatu yang dilakukan yang memberikan pengajaran yang luar biasa dalam kesempatan kita tadi membaca firman Tuhan ini. Mari kita coba lihat apa yang terjadi dalam firman Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupan si perwira ini, pegawai istana kalau dimaksudkan dalam Yohanes, dan coba kita melihat bagian per bagian di ayat yang kita baca tadi. Nah, disebutkan di sana bahwa pegawai istana ini punya pergumulan berat, yaitu anaknya sakit. Dan anaknya sakit ini menggelisahkan buat dia, dan tidak disebutkan secara spesifik sakitnya apa, dan apakah dia anak perempuan atau laki-laki, dan mengapa pergumulan ini terjadi, apakah sudah ada perawatan sebelumnya, tidak tahu. Tapi yang utama adalah bagaimana respon dari si pegawai istana ini yang benar-benar mempunyai sebuah pengharapan besar pada Tuhan Yesus. Ayat 40, ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, ayat 47 disebutkan gitu, pergilah ia kepadanya. Jadi ada sesuatu yang benar-benar rasanya ini pengharapannya hanya pada Tuhan Yesus nih. Tuhan Yesus mampu untuk melakukan sesuatu pada anaknya yang sakit ini. Nah, bicara soal tempat di mana ia berada, Kapernaum, dan Tuhan Yesus ada di Kana, ayat 46 disebutkan, maka Yesus kembali lagi ke Kana, ya. Nah, itu menunjukkan bahwa ada perbedaan kota. Saudara, Kapernaum ke Kana itu cukup jauh, 26 km, ya. Ini saya pikir kalau harus berkuda atau bahkan mungkin jalan kaki, pasti cukup jauh perjalanan. Jarak yang jauh ini, perjalanan yang panjang ini, rela dilakukan oleh pegawai istana ini karena harapan besarnya pada Yesus membuat dia melakukannya. Nah, menarik ketika tiba sampai di tempat di mana Tuhan Yesus berada, pegawai istana ini berbincang dengan Tuhan Yesus, disebutkan begini. Ketika ia sampai di sana, lalu berbincang dengan Tuhan Yesus mengatakan begini. Ya. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda, ya, dan mujizat, kamu tidak percaya. Jadi ada sebuah penekanan soal percaya. Kamu percaya karena kamu sudah melihat tanda dan mujizat. Tapi kalau kamu tidak melihat itu semua, pasti kamu tidak percaya. Saudara, ini ada sesuatu yang Tuhan Yesus ketekankan, bahwa ada banyak sekali tanda yang terjadi, ya, tapi itu yang menjadi dasar orang menjadi percaya. Dan Yesus mau mengatakan ada sesuatu di baliknya nampaknya. Kamu kalau nggak ada tanda itu, kamu percaya nggak? Maka diskusi selanjutnya dalam teks kita, ayat 49, si pegawai istana itu mengatakan, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Dan disinilah Tuhan Yesus selalu menegaskan soal perkataan ayat 48 ini. Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Tuhan Yesus mengatakan pada ayat 50, pergilah, anakmu hidup. Waduh, saudara, kalau saudara periksa ke dokter, saudara, dokternya belum pegang, belum periksa, terus udahlah ini sembuh. Saudara, mungkin kita ragu luar biasa, ini benar nggak nih ya? Nggak diapa-apain. Pegawai istana ini mengalami situasi yang luar biasa, genting karena anaknya hampir mati, dan Tuhan Yesus yang mengatakan, pergilah, anakmu hidup.
Tapi respon dari pegawai istana ini adalah, disebutkan ayat 50 itu, orang itu percaya akan perkataan Yesus dan pergi. Jadi bukan hanya percaya, lalu tawar-menawar, ayolah Tuhan Yesus datanglah, saya jemput nih, ayo kita berangkat bareng periksa. Enggak, dia percaya dan pergi. Selanjutnya disebutkan bagaimana dalam perjalanan, ketika ia masih dalam perjalanan, ayat 51 disebutkan, hamba-hambanya datang dan mengatakan benar anaknya hidup. Saudara, lalu dia beranalisa sedikit. Kapan itu terjadi? Ayat 52, ia bertanya kepada orang-orang di sana, ya, kapan itu terjadi? Pukul berapa anak itu mulai sembuh? Kira-kira siang. Pukul 1 demamnya hilang. Inilah yang menghasilkan sebuah analisa buat dia, bahwa sebenarnya saat itu juga adalah saat di mana Tuhan Yesus mengatakannya. Lalu ia percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan ada sebuah proses di mana orang ini, pegawai istana ini berangkat dari Kapernaum ke Kana karena ada sebuah pengharapan besar. Dia mau coba menumpukan harapan ini kepada Yesus. Dan dia mulai bertumbuh ketika Tuhan Yesus memberikan ruang untuk dia percaya penuh. Dan dia mengeksekusinya. Dan bukti dari apa yang dia alami ini yang meneguhkan imannya dan dia menjadi percaya. Saudara, bicara soal percaya, saya jadi ingat dengan apa yang terjadi di bagian Injil tentang murid-murid Tuhan Yesus, terutama Thomas, ya. Disebutkan, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Rasanya juga ini bagian yang juga relevan dalam konteks pegawai istana ini. Bicara soal percaya dan soal tanda, soal apa yang menjadi bukti. Percaya dalam konteks pegawai istana ini nampak sekali bahwa dia sungguh-sungguh dan dia mau melakukannya dan dia mendapat buktinya. Jadi buktinya terakhir nih ya, walaupun sebenarnya dalam kisah ini juga ada banyak sekali kisah-kisah tentang Tuhan Yesus yang menyatakan mujizatnya, tapi dia sendiri belum mengalami secara pribadi. Saudara, kalau kita membandingkan kisah ini dengan Injil Lukas atau Matius, ya, apa yang dilakukan oleh pegawai istana ini menghasilkan sebuah respon yang luar biasa, termasuk Tuhan Yesus sendiri. Dalam versi misalnya Injil Matius misalnya disebutkan bahwa Tuhan Yesus menjadi heran akan dia. Dan dia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Jadi, bicara soal percaya, pegawai istana ini memberikan teladan, contoh yang bulat sekali percayaannya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan, aku belum pernah melihat iman sebesar itu. Saudara, kita belajar dari kisah ini, bahwa pegawai istana yang percaya ini menunjukkan 3 hal. Pertama, soal keyakinan bahwa Tuhan Yesus mampu. Ada banyak dari kita yakin Tuhan mampu. Tapi seberapa banyak sih kita percaya dan mewujudkan pada aksi keyakinan itu? Pegawai istana ini melakukannya. Dan yang terakhir, dalam ayatnya yang ke-53, lalu ia percaya, ia dan seluruh keluarganya. Jadi bukan hanya dia yang percaya, tapi juga orang-orang sekelilingnya. Pasti ada kesaksian dari si pegawai istana ini yang membuat orang lain menjadi percaya. Dan bagi saya, pesan ini menjadi sangat kuat, yang kita sampaikan adalah soal percaya. Pada adik-adik, kita akan menyampaikan pesan ini, dan kita akan menyampaikan kepada adik-adik balita soal bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan anak dari pegawai istana ini. Tapi ketika kelas besar, kita bisa tambahkan abstraksinya, kita mau mengajak anak-anak percaya bahwa Tuhan mampu menyembuhkan segala penyakit. Anak-anak kelas besar, kita mau ajak mereka menjadi percaya bahwa berharap kepada Tuhan akan mampu memberikan harapan kesembuhan pada orang yang sakit. Jadi, anak-anak balita masih sangat sederhana, hal-hal konkret, cerita tentang kisah ini cukup. Anak-anak kecil mulai dia bisa punya keyakinan, dan anak-anak kelas besar bisa diajak untuk melakukan sebuah aksi. Dan ini adalah pesan yang baik sekali soal percaya. Ini dari saya, Kak Santi, untuk memperdalam firman Tuhan yang akan kita bagikan ke adik-adik.
Saya kembalikan ke Kasan. Baiklah, Kak Hendra sudah menyampaikan nih beberapa poin-poin ya yang bisa menolong kakak-kakak untuk bisa menemukan pesan yang ada dalam bacaan Injil Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai 54. Kita mau mendengar nih, Kak Pendeta Hendra akan menyajikan metode di kelas Batita Balita. Dengan tema ini, Tuhan Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Jumpa dalam program persiapan guru sekolah minggu. Tadi Kak Pendeta Hendra sudah menyampaikan bahasan Alkitab dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai 54 dengan tema Tuhan Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Dan saat ini Pendeta Hendra akan menyajikan beberapa metode untuk di kelas Batita Balita. Silakan Pendeta Hendra. Salam kakak-kakak semua. Saya bersukacita ada kesempatan untuk saya berbagi tentang ide penyampaian bahan kita kepada adik-adik di kelas Batita dan Balita. Di kelas Batita dan Balita, hal yang utama yang kita akan raih adalah anak-anak mengenal soal kisah ini, Tuhan Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Jadi itu tujuan utama kita. Memang untuk adik-adik di kelas Batita dan Balita, bisa memperkenalkan kisah ini itu sudah cukup, karena nanti dalam proses pertumbuhan adik-adik nanti di kelas kecil dan kelas besar mereka bisa diberikan pesan yang lebih dalam lagi tentang percaya kepada kuasa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu luar biasa, Tuhan Yesus itu mampu menyembuhkan segala penyakit. Tapi untuk kelas Batita dan Balita kita sudah bisa memperkenalkan, itu saja sudah luar biasa. Apalagi kita bisa membuat anak-anak itu menjadi percayakan kuasa Tuhan bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan. Saya juga mengajak teman-teman semua, kakak-kakak bisa mengingat bahwa buat adik-adik di kelas Batita dan Balita, penting untuk kita ketika menyampaikan kisah ini juga bisa membuat adik-adik itu panca inderanya bisa mendapatkan sentuhan-sentuhan ya. Jadi dia bisa mendengar, bisa melihat, juga merasakan ya melalui kisah yang kita sampaikan. Jadi kalau kisah kita ini diawali dengan sebuah penjelasan tentang bahwa kisah ini adalah kisah terusan dari teks kita kan disebutkan Tuhan Yesus kembali ke Kana di Galilea, di mana dia pernah mengubah air menjadi anggur. Nah, adik-adik bisa diajak tuh ya untuk coba kira-kira rasa anggur itu bagaimana ya? Mereka akan menyebutkannya. Oh, ada yang manis, ada yang asam ya. Coba kalau ada rasa manisnya bagaimana muka kalian ya? Wah, bergembira ya. Atau kalau rasa asam gimana mukanya? Asam ya. Mereka bisa diajak untuk coba merasakan, walaupun ini hanya cerita, juga mengekspresikannya. Nah, kisah kita juga diwarnai dengan ketakjuban banyak orang akan kuasa Tuhan Yesus yang merubah air menjadi anggur. Nah, bagaimana orang takjub? Ini adik-adik bisa diajak ya. Coba mukanya kalau kamu merasa wow gitu ya. Kita bisa juga jelaskan ya, takjub itu apa sih ya? Sesuatu yang wow, membuat kita luar biasa
gembira, kaget, tapi juga senang ya, kagum. Wah, itu ya diwarnai dengan wajah yang wah, gembira banget ya, kagum banget, takjub banget ya. Ini sebuah pengenalan ekspresi tentunya kepada adik-adik. Tapi ini adalah sebuah awal saja untuk kita masuk ke bagian cerita. Dalam kisah kita disebutkan ada pegawai istana. Pegawai istana itu berarti orang yang cukup kaya, cukup berada ya. Nah, tapi dia sedang gelisah karena anaknya ini sedang sakit. Jadi pegawai istana ini bingung sekali. Coba adik-adik, kalau orang bingung tuh mukanya kayak gimana ya? Biarkan mereka mengekspresikan ya mukanya orang bingung bagaimana ya. Biasanya tuh orang bingung tuh, aduh, pegang kepalanya karena dia coba berpikir ya, apa yang harus dia lakukan ya. Pernah nggak ngelihat papa atau mama bingung? Ya tanyakan kepada adik-adik soal pengalaman mereka, dan itu menjadi diskusi yang menarik untuk mereka juga mengenal ekspresi ya, mengenal situasi perasaan. Mereka tahu, oh soal bingung tuh kayak begini tuh ya. Oh kalau orang lagi bingung pegang kepala ya, bingung, sedih ya, gelisah ya, itu kita bisa jelaskan ekspresi-ekspresi perasaan itu ya. Nah, kisah kita berlanjut dengan Tuhan Yesus yang mengatakan sesuatu, dan lalu orang atau pegawai istana ini langsung percaya. Jadi baru dibilangin bahwa anakmu sudah sembuh ya, itu membuat orang harus percaya. Pegawai istana ini percaya kepada Tuhan Yesus. Siapa coba yang percaya kepada Tuhan Yesus ya? Nanti adik-adik diajak untuk menyatakan, kamu percaya nggak kepada Tuhan Yesus? Kita sebutkan namanya satu-satu ya. Andrew, kamu percaya nggak kepada Tuhan Yesus? Oh, ada Harry, kamu percaya kepada Tuhan Yesus? Natasha, kamu percaya nggak kepada Tuhan Yesus? Kita bisa sebutkan adik-adik ini. Nah, tanda dari pegawai istana ini percaya kepada Tuhan Yesus adalah dia pergi untuk melihat anaknya yang dia yakini akan sembuh. Nah, kalau dari sakit, siapa yang di sini yang pernah sakit? Coba adik-adik, wajah orang sakit gimana ya? Lalu kita ajak adik-adik untuk bisa mengekspresikan kalau situasi sakit gimana perasaannya. Kita bisa tanya jawab tentang mereka. Mereka mungkin mengatakan mereka sedih, nggak enak badannya, jadi nangis, pengen mama atau papa peluk mereka. Itu biarkan kita bisa bertanya jawab dengan adik-adik untuk membuat mereka tahu perasaan orang sedang sakit. Nah, kita juga bisa tegaskan bahwa papa dan mama juga seringkali gelisah ya ketika kita sakit. Nah, dalam kisah kita disebutkan juga ada para suruhan dari pegawai istana ini memberikan informasi ketika pegawai istana ini dalam perjalanan menuju ke rumahnya untuk melihat anaknya sudah sembuh atau itu belum ya. Ternyata disebutkan anakmu sudah sembuh. Waduh, ini pasti wajah dari pegawai istana gembira. Coba ekspresikan wajah gembira anak-anak ya. Nah, ini bisa menjadi kesempatan adik-adik untuk mengekspresikan wajah gembira. Kita bisa pin video juga untuk spotlight video adik-adik yang wajahnya gembira ya. Lalu setelah itu kita menegaskan di teks Alkitab pada bacaan ayat 54 disebutkan pegawai istana bertanya kapan anak ini sembuh, dan disebutkan jam 1 siang ya. Jam 1 siang kita bisa mengajak adik-adik untuk jam 1 itu di mana sih angkanya ya, itu adalah bagian dari cara kita mengeksplorasi, memberikan pengetahuan. Tapi ingat, jangan banyak ornamen-ornamen juga supaya konsentrasi adik-adik bisa pada kisah kita. Dan kisah ini ditutup dengan happy ending di mana pegawai istana ini menemukan anaknya sudah sehat. Nah, sukacitanya coba adik-adik bisa melihatkan wajah senang bagaimana ya. Coba ada wajah-wajah senang di dalam gambar ini yang merupakan ekspresi sukacita keluarga dari pegawai istana. Adik-adik senang nggak kalau sembuh dari sakitnya? Mereka akan menyatakan pendapatnya. Berikan juga ruang buat adik-adik untuk berpendapat ya, gimana kalau sembuh dari sakit, seneng nggak? Gimana rasanya? Biasanya kamu mengucapkan apa? Nah, sudah itu kita harus menegaskan bahwa
inilah kisah tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan anak dari pegawai istana ini. Jadi Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Tuhan Yesus berkuasa untuk menyembuhkan. Jadi adik-adik mendapatkan sebuah pesan kuat bahwa ini ada kisah Tuhan Yesus menyembuhkan dan Tuhan Yesuslah yang berkuasa. Ekspresinya dari sedih, gelisah, sampai dengan bersukacita. Itu adalah ekspresi dari pegawai istana yang anaknya sakit. Nah, dalam menyampaikan bahan ini kepada adik-adik, kita bisa punya ruang tuh ya untuk tadi kecap rasa anggur gimana ya, lalu wajah orang gelisah gimana ya, ketika pegawai istana setelah Tuhan Yesus mengatakan anakmu sudah sembuh, terus dia pulang, gimana yuk jalan ya, gimana coba jalannya pegawai istana itu pada saat itu bagaimana, kita bisa ajak adik-adik untuk menggerakkannya. Dan setelah itu kita bisa menegaskan soal anak ini sudah sehat, dan ini menjadi momen adik-adik berubah dari khawatir, sekarang menjadi sukacita karena kesembuhan. Nah, inilah proses yang bisa kita sampaikan dalam bercerita, tapi juga melibatkan panca indera dari adik-adik untuk merasakan, mengecap, mendengar ya, dan juga yang terpenting adalah mengenal sebuah kisah Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Demikianlah ide yang saya sampaikan untuk bisa dipakai untuk kelas batita dan balita. Ingat, kita tujuannya adalah memperkenalkan kisah ini. Dan dalam konteks adik-adik kelas batita dan balita, jangan lupa untuk mengajak adik-adik untuk bisa melatih motoriknya, melatih panca inderanya, supaya kisah ini bisa dikenang karena mereka rasakan, mendengar, sempat menggerakkan juga tadi, dan juga mengubah ekspresi dari gelisah menjadi sukacita yang dialami oleh pegawai istana. Demikian Kak Santi, apa yang saya sampaikan sebagai ide di kelas batita dan balita. Terima kasih. Terima kasih Kak Pendeta Hendra untuk ide-idenya. Kita lanjut ke Kak Esther. Kak Esther nanti di kelas kecil juga akan menyajikan metode. Kita mau dengar nih inspirasi metode dari Kak Esther di kelas kecil. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu. Tadi Kak Pendeta Hendra sudah menyampaikan metode di kelas batita balita. Sekarang kita mau dengarkan Kak Esther di kelas kecil dengan tema Tuhan Yesus menyembuhkan anak pegawai istana dari Injil Yohanes 4 ayat 46 sampai 54. Mari silakan Kak Esther. Halo kakak-kakak, jumpa lagi dengan saya Esther. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya kita merancang pembelajaran untuk kelas kecil. Tujuan untuk kelas kecil yaitu anak percaya bahwa Tuhan mampu menyembuhkan sakit penyakit. Nah, berdasarkan tujuan tersebut, saya mengusulkan bagi kakak-kakak untuk merancangnya seperti ini. Di pembukaan,
Saya ingin mengajak anak-anak untuk mengingat peristiwa ketika ia sakit, kemudian masuk pada isi cerita, dimulai dengan mengajak anak untuk mendeskripsikan apa sih yang dilakukan saat sakit. Kemudian kita menceritakan kisah tentang Tuhan menyembuhkan seorang anak pegawai istana. Kemudian saya mengusulkan untuk menutup pembelajaran dengan mengajak anak berdoa kepada Tuhan untuk temannya yang sakit, jika ada yang sakit. Namun jika tidak ada yang sakit, teman atau saudaranya yang sakit, ajak anak untuk berdoa, bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menyembuhkannya ketika ia sakit. Di pembukaan, saya mengusulkan mengajak anak-anak bercerita, men-triggernya melalui gambar. Lihatlah gambar ini, gambar apakah ini? Ajak anak-anak untuk menjawab, kemudian galilah sehingga anak-anak bercerita apa yang dilakukan ketika sakit, bagaimana rasanya, lalu apa yang membuat dia sembuh. Atau kakak-kakak juga bisa menggunakan beberapa gambar seperti ini, kemudian ajak anak untuk memilih gambar apa yang sering dilihat ketika ia sakit. Gambar apa yang ada ketika ia sakit? Nah, ketika anak menjawab salah satu gambar, galilah cerita anak-anak mengapa ia memilih itu. Kemudian gali kembali kisah anak-anak ketika ia sakit. Kemudian setelah itu masuk kepada isi cerita. Saya ingin kembali mengajak anak bercerita apa sih yang dilakukan papa mama ketika sakit. Nah, ada juga lalu kita langsung masuk pada isi cerita Alkitab seperti berikut. Ada juga papa mama yang sedang gelisah. Papanya ini bekerja sebagai pegawai istana. Mereka gelisah. Kira-kira menurut kalian, coba perhatikan gambarnya, apa yang membuat papa mama ini gelisah? Ayah dan ibunya gelisah. Coba tebak. Ya, betul. Ayah ibu ini gelisah karena anaknya sakit. Sakitnya tak kunjung sembuh. Terus sakit, lama sekali sakit. Hingga suatu waktu ketika ayahnya sedang dalam perjalanan, dalam pekerjaan, ia mendapat kabar. Kabar apa itu, Kak? Kabar bahwa Tuhan Yesus akan datang ke Galilea. Nah, lalu ayahnya ini langsung berpikir, langsung teringat. Oh, Tuhan Yesus itu kan yang pernah membuat satu keajaiban. Ia dapat mengubah air menjadi anggur. Wah, berarti Tuhan Yesus ini adalah orang yang hebat, orang yang berkuasa. Ia berpikir, lalu akhirnya ia membuat keputusan. Keputusannya apa? Ia datang menjumpai Tuhan Yesus. Nah, kira-kira menurut kalian, coba kalian tebak. Apa yang dikatakan ayahnya ini ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus? Ayo tebak, apakah Tuhan Yesus, saya capek? Atau Tuhan Yesus, saya lapar? Atau Tuhan Yesus, saya? Atau apa? Ayo coba, kakak pengen tahu nih. Kalian udah tahu belum ya ceritanya ya? Ajak anak-anak untuk ikut terlibat supaya tetap fokus memperhatikan. Nah, kakak ingin mengajak adik-adik untuk membaca
Alkitab dari Yohanes 4 ayat 49. Begini bunyinya. Ini yang dikatakan oleh ayahnya ini, ayah anak yang sakit ini kepada Tuhan Yesus. Katanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Ia mengatakan kepada Tuhan agar Tuhan datang ke rumahnya dan menyembuhkan anaknya. Nah, kira-kira menurut kalian apa jawaban Tuhan? Ayo tebak, siapa yang bisa tebak? Apa jawaban Tuhan? Nah, kakak baca lagi di Alkitab ya. Ternyata jawaban Tuhan adalah, pergilah, anakmu hidup. Artinya anakmu akan sembuh. Anakmu sudah sembuh, pergilah. Karena si ayah ini sangat percaya kepada Tuhan, ia percaya Tuhan itu berkuasa, maka ia pergi. Di dalam perjalanan, tiba-tiba ia mendengar kabar tentang anaknya. Nah, kalian mau apakah ya? Apakah kabarnya anaknya masih sakit dan sakitnya semakin keras? Atau kabarnya anaknya sembuh? Nah, mengajak kalian untuk menghitung. Lalu siap-siap ya. Kalau anak itu sembuh, langsung kalian bangkit berdiri dan katakan, hore! Gitu ya. Siap-siap, buka semua mic-nya ya. Hitung ya, kita lihat kabar apa ya yang diterima oleh sang ayah ini tentang anaknya. Apakah anaknya ini sembuh atau anaknya ini masih sakit? Coba ya. Ajak anak-anak untuk menghitung 1, 2, 3. Ayo adik-adik, kita berhitung 1, 2. Apa yang terjadi ya? 3. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Ya, anaknya sembuh. Ayo kita bersorak. Hore! Ajak anak-anak untuk bangkit berdiri dan bersorak supaya anak-anak ikut bergerak juga. Nah, Tuhan Yesus menyembuhkan anak yang sakit menjadi sembuh. Nah, sekarang kasih talent nih sama kalian. Sekarang kalian coba lihat kanan, kiri, depan, belakang. Lihat adakah orang lain di sana, ada papa atau mama atau mbak atau ada opa, oma atau ada siapa saja. Ada adik, ada kakak. Beritakan kepada 2 orang. Ayo kakak tunggu ya. Beritakan kepada 2 orang. Katakan Tuhan Yesus menyembuhkan anak yang sakit. Apa? Tuhan Yesus menyembuhkan anak yang sakit. Ayo sekarang kita bergerak. Cari 2 orang. Kakak mau lihat dari sini. Ya, kemudian kakak bisa perhatikan dan bisa respon ketika kakak melihat ada adik-adiknya yang memberitahukan kepada orang-orang di sekitarnya. Kemudian di penutup ajak anak untuk berdoa. Jika ada teman kita yang sakit, teman yang sakit, atau jika tidak ada, ajak anak untuk bersyukur karena Tuhan menyembuhkan ketika sakit. Ajak anak berdoa. Dan ini usulan untuk ayat hafalan. Anakmu hidup, lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya, dari Yohanes 4 ayat 55. Demikian usulan dari saya. Terima kasih Kak Santi dan Kak Hendra. Terima kasih Kak Esther untuk ide-ide di kelas kecil. Sekarang kita juga mau mendengarkan Kak Esther di kelas besar. Pasti sudah menyiapkan nih beberapa metodenya. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kita menuju Kak Esther yang sudah bersiap nih di kelas besar. Mari silakan, Kak Esther. Untuk merancang pembelajaran kelas besar, tujuannya tidak terlalu berbeda dengan kelas kecil tadi, yaitu anak percaya bahwa Tuhan mampu menyembuhkan sakit penyakit. Nah, karena itu pembelajaran yang kita rancang tidak terlalu berbeda dengan yang kelas kecil tadi. Saya hanya menambahkan satu poin di isi cerita, kemudian diubah metodenya disesuaikan dengan kelas besar. Untuk pembukaan, saya ingin mengajak adik-adik kelas besar untuk menceritakan saat ia sakit. Untuk apa yang dilakukan papa mama ketika sakit. Ajak anak-anak untuk bercerita, kemudian masuk pada isi cerita. Saya mengusulkan untuk bercerita dengan metode tanya jawab atau kuis Alkitab. Mengapa? Karena teks Alkitabnya sendiri sudah dalam bentuk cerita yang menarik bagi anak-anak. Jadi menarik untuk dibaca. Jadi kita ajak anak-anak untuk membaca, kemudian kita tanya jawab. Kakak-kakak bisa tanya jawab dengan membagi menjadi beberapa kelompok, kemudian ada scoring supaya anak-anak gembira dan tertarik, disesuaikan dengan kondisi kelas kakak-kakak sendiri. Ajak anak untuk membaca Yohanes 4 ayat 46 sampai 47. Kemudian tanyakan sebagai berikut. Kalau kalian tadi membaca, coba kakak ingin tahu di kota mana sih Tuhan Yesus sedang berada? Nah, di Galilea ini Tuhan Yesus pernah melakukan keajaiban apa? Hal ini menjadi penting ditemukan oleh anak-anak supaya anak-anak tahu mengapa pegawai istana ini datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pernah melakukan keajaiban di kota Galilea. Apakah itu? Kemudian kalau kalian perhatikan sebenarnya siapa sih yang sakit? Seberapa parah sih sakitnya? Lalu apa yang dilakukan oleh pegawai istana? Lanjutkan kembali, Anda ajak anak-anak untuk membaca Yohanes 4 ayat 48 sampai 50. Di sini ajak anak-anak untuk mencari jawaban. Apa sih yang Tuhan lakukan? Apa yang Tuhan lakukan? Kalau tadi mereka udah tahu apa yang dilakukan oleh pegawai istana itu, mendatangi Yesus, kemudian apa yang sekarang yang Tuhan lakukan? Ajak mereka untuk menemukannya. Setelah itu, setelah mereka tahu apa yang Tuhan lakukan, ajak mereka membayangkan. Ajak mereka membayangkan, andaikan mereka ada di situ, kemudian Tuhan Yesus hanya mengatakan, pergilah dan anakmu akan hidup.
pergilah anakmu akan hidup. Kira-kira yang ada dalam pikiran kalian, apakah benar-benar anak itu akan sembuh atau tidak? Ya, kakak ingin kasih polling nih. Kita pakai screen whiteboard, kemudian ajak anak-anak untuk menjawab masing-masing. Di sini kakak akan tulis siapa yang di sini adalah kolom yes, bahwa anak itu akan sembuh. Ini no, mana mungkin bisa sembuh hanya dengan perkataan itu. Ajak anak-anak untuk menjawabnya dengan simpel, dengan STEM. Di sini ada STEM, kakak bisa pilih mau hati atau star, sehingga anak-anak semua sama. Jawabnya pakai STEM ya, pilih hati atau bintang. Kalau yang jawabnya yes, silahkan STEM-nya di sini. Kalau jawabnya no, silahkan jawabnya di sini. Ya, kemudian kakak bisa discuss bersama dengan anak-anak mengapa mereka percaya dengan menjawab yes ini. Mereka percaya bahwa anaknya itu akan sembuh. Atau jika ada anak yang mengatakan no, tanyakan kepada mereka mengapa mereka tidak percaya. Kemudian kita lanjutkan pada cerita kita. Ajak anak untuk membaca kembali Yohanes 4 ayat 51 sampai 53. Mereka sudah tahu jawabannya bahwa anak itu akhirnya sembuh. Nah, pertanyaannya sekarang yang perlu ditanyakan kepada anak-anak, apa buktinya kalau anak itu sembuh karena perkataan Tuhan Yesus? Ayo, cari buktinya kalau anak itu sembuh karena perkataan Yesus. Ajak anak-anak untuk menemukan bahwa yang menyembuhkannya adalah benar-benar Tuhan Yesus. Ya, adik-adik, Tuhan Yesus menyembuhkan anak pegawai istana yang sakit menjadi sembuh. Tuhan menyembuhkan. Nah, Tuhan menyembuhkannya tadi melalui apa? Perkataan bahwa pergilah anakmu sembuh. Hanya berkata-kata saja maka sembuh. Ketika Tuhan mengatakan sembuh, maka anak itu sembuh. Ketika Tuhan mengatakan hidup, maka anak itu hidup. Nah, adik-adik, kira-kira Tuhan menyembuhkan kita dengan cara apa ya? Coba ajak anak-anak untuk bercerita ketika sakit, disembuhkannya melalui siapa? Melalui dokter, melalui obat. Sehingga anak-anak tahu bahwa Tuhan menyembuhkan dengan berbagai macam cara. Kemudian ditutup, mengajak anak-anak untuk mendoakan yang sakit. Jika tidak ada yang sakit, saya mengusulkan kakak-kakak bisa search di kitabisa.com. Di situ ada banyak anak-anak yang sakit, yang real sakit dan perlu dukungan doa kita. Kalau memungkinkan, kita bisa ajak mereka melakukan juga donasi. Karena ini sudah kelas besar. Kita sudah dapat mengajak anak untuk melakukan aksi. Selain mendoakan mereka, mari kita ajak anak untuk mendonasikan sebagian uang mereka kepada teman yang membutuhkan yang sedang sakit. Karena Tuhan Yesus bisa menyembuhkan melalui kita juga yang menolong mereka dalam pengobatan. Nah, usulan untuk ayat hafalan adalah ini. Demikian usulan pembelajaran untuk kelas besar. Terima kasih. Terima kasih Kaisar untuk ide-ide yang menarik di kelas besar. Kita tiba di penghujung
persiapan guru sekolah minggu pada episode kali ini. Namun sebelumnya saya mengajak kita semua berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk persiapan kami bersama di saat ini. Engkau memberikan terus kepada kami semangat sehingga kami boleh terus bertekun untuk menyampaikan firman-Mu kepada adik-adik yang Kau percayakan kepada kami. Terima kasih ya Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Kak Pendeta Hendra, terima kasih Kak Esther untuk ide-idenya, dan kakak-kakak semua yang sudah menyaksikan. Kita jumpa lagi pada program persiapan guru sekolah minggu kerjasama YKB GKI TV dan Bina Warga di episode yang akan datang. Sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.